Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Hari ini adalah hari kemenangan buat kita, karena kita kembali boleh berkumpul bersama-sama untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Dan kita masih dalam rangkaian khotbah mengenal Allah dengan benar. Beberapa minggu yang lalu saya pernah mengatakan bahwa ada sekelompok orang yang terus-menerus bertemu dan mengalami pertolongan demi pertolongan Tuhan, tetapi tidak mengenal Allah dengan benar. Ada juga sekelompok orang yang begitu giat beribadah, begitu giat mempelajari firman Tuhan, tetapi ternyata mereka pun tidak mengenal Allah dengan benar. Dan orang-orang itu adalah kelompok orang Farisi. Dan hari ini saya akan mengajak saudara untuk belajar dari kehidupan salah seorang dari kelompok orang-orang Farisi itu, yang begitu giat menjalankan ibadah mereka, begitu giat untuk melakukan perintah agama yang menurut mereka itu benar. Tetapi di mata Tuhan mereka tidak berbuat apa-apa. Di mata Tuhan justru salah, karena mereka tidak mengenal Allah dengan benar. Hari ini saya akan mengajak saudara untuk belajar dari kehidupan Paulus. Di dalam firman Tuhan, firman Tuhan pertama mencatat bahwa Paulus yang bernama Saulus itu tadinya adalah penganiaya jemaat. Tetapi kemudian dia berbalik arah dan menjadi pemberita Injil. Oleh karena itu, mari kita akan buka di dalam Alkitab kita, Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18. Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Kita akan baca bersama-sama dengan bersuara bersama-sama, supaya telinga kita, mulut kita mengucapkan, telinga kita mendengar, mata kita melihat. 1, 2, 3. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengarkan suara itu, tetapi tidak melihat seorang pun juga. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan, "Ananias."
Jawabnya, "Ini aku Tuhan." Firman Tuhan, "Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang sedang berdoa." Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukan terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Ia datang kemari untuk dengan kuasa penuh dari imam-imam kepada semua untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu." Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyaknya penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus serta katanya, "Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang telah engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi dan ia bangun lalu dibaptis. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tidak ada seorang yang meragukan bahwa Paulus adalah seorang yang mencintai firman Tuhan. Bahkan firman Tuhan mengatakan bahwa dia adalah orang Farisi. Sebelum menjadi pengikut Kristus, Paulus ada teladan utama dari seorang Yahudi yang hidup taat, beribadah. Ia berasal dari keluarga yang takut akan Allah. Dia adalah seorang Farisi seperti ayahnya. Ia dididik oleh seorang rabi yang dihormati yang bernama Gamaliel. Paulus adalah orang yang sangat setia mempelajari firman Tuhan. Dia seorang yang sangat setia menjalankan ibadahnya seperti yang dia pahami. Tetapi ternyata dia tidak mengenal Tuhan dengan benar. Di dalam Filipi pasal 3 dia mengatakan bahwa jika ada orang yang memiliki alasan untuk percaya bahwa mereka dapat diselamatkan oleh ketaatan kepada hukum Taurat, dialah orangnya. Dia selalu taat, dia tidak pernah lalai menjalankan hukum Taurat itu. Tetapi akhirnya dia mengatakan, ternyata semuanya itu tidak berguna bagiku setelah aku mengenal Kristus. Artinya, pengenalan akan Allah jauh lebih penting dari semua aturan-aturan yang ada. Kalau kita mengenal Allah kita dengan benar, maka hukum Taurat itu ada di dalam diri kita. Dan hukum itulah yang akan terus berbicara, mendorong kita untuk melakukan apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Dia akan hukum Taurat itu tertulis di dalam hati kita. Paulus ada orang yang sangat giat menjalankan ibadahnya. Tetapi sekali lagi, ternyata tanpa pengenalan yang benar akan Allah. Apa yang membuat akhirnya dia mengalami perubahan itu? Apa yang akhirnya membuat dia yang tadinya tidak mengenal Allah dan berjalan menentang Allah, walaupun dia berpikir bahwa apa yang dia lakukan itu benar? Apa yang membuat dia berubah? Titik baliknya ada di dalam pasal 9 ini. Waktu dia mengalami pertemuan pribadi dengan Tuhan.
Waktu dia mengalami pertemuan pribadi itu, firman Tuhan mengatakan Roh Kudus turun atas hidupnya dan hidupnya diubahkan. Matanya yang tadinya melihat bahwa apa yang dia lakukan itu sudah benar, dengan menangkap orang-orang percaya, dengan menangkap orang-orang yang percaya kepada Yesus, dia merasa itu benar. Ternyata di mata Tuhan itu salah. Dan akhirnya pertemuan pribadi dengan Tuhan, pengalaman pertemuan dengan Tuhan itu membuat dia mengalami titik balik dalam hidupnya. Oleh karena itu, mari kita akan belajar dari Rasul Paulus. Saudara, sekali lagi, tidak berarti bahwa ibadah itu tidak ada gunanya. Ibadah itu sangat berarti. Ibadah itu sangat perlu kita lakukan. Bukan berarti membaca Alkitab itu tidak berguna. Sangat, itu harus. Membaca dan mempelajari firman Tuhan itu harus kita lakukan. Karena firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Tetapi hanya sekadar baca, pelajari, tanpa kita mempraktekannya dengan benar, tanpa diterangi oleh Roh Kudus kehidupan kita, maka pengenalan kita akan Allah tidak akan menjadi sempurna, tidak akan menjadi benar. Bahkan ibadah kita bisa menjadi ibadah yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Seperti yang ada di dalam Yesaya, dia mengatakan, ibadahmu adalah ibadah yang menjijikkan bagiku, karena tidak didasari atas pengenalan akan Allah. Saudara yang kekasih, maukah saudara mengalami perubahan? Maukah saudara mengalami titik balik dalam hidupmu? Apakah kita kembali, berkali-kali saya tanyakan kepada diri saya sendiri, dan saya bertanya kepada Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sudah sungguh-sungguh mengenal Allah yang Bapak Ibu sembah dengan benar? Kalau kita sudah sungguh-sungguh mengenal Allah kita, kita tidak akan mengalami ketakutan dalam hidup. Apapun yang kita hadapi, situasi apapun yang kita hadapi, kita akan bersikap tenang karena kita mengenal Allah kita. Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kalau kita sungguh-sungguh mengenal Allah kita, kita tidak akan gelisah dalam kehidupan kita. Ada di antara Bapak Ibu Saudara yang sering gelisah? Saya berdoa supaya tidak. Karena selama kegelisahan itu masih menguasai hidup kita, berarti kita belum sungguh-sungguh mengenal Allah kita. Kita harus berjuang lebih keras lagi mengenal Allah kita. Karena apa? Di dalam Allah, kalau kita tahu, kita kenal dengan benar, tidak akan ada kegelisahan dalam hidup kita, tapi akan ada ketenangan dan rasa nyaman. Sehingga kita bisa mengatakan, tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Kita akan selalu tenang apapun yang terjadi. Kenapa? Karena Tuhan ada dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita menilai diri kita masing-masing. Hanya saudara dan Tuhan yang dapat tahu persis. Saya sebagai gembala tidak bisa tahu apakah Bapak Ibu mengenal Tuhan dengan benar. Karena ternyata rajin datang ke gereja itu tidak menjadi jaminan, walaupun itu harus. Tetapi yang menjadi jaminan adalah waktu kita punya hubungan yang manis dengan Tuhan. Karena kita sudah mengalami pertemuan, pengalaman pribadi dengan Tuhan. Itulah yang akan membuat kita terus ada bersama dengan Dia. Waktu kita terus ada bersama dengan Dia, kita akan mengenal Dia lebih dan lebih lagi. Rasul Paulus, sebelum dia mengalami pertemuan pribadi dengan Tuhan, dia seorang penganiaya jemaat. Tetapi apa yang terjadi sesudah dia mengalami pertemuan pribadi, dia sudah diubahkan, matanya sudah dibukakan. Dia menjadi seorang pejuang, menjadi seorang perintis gereja yang paling ulet.
Dia berjalan dari satu kota ke kota yang lain untuk memberitakan Injil. Sekalipun dia harus menghadapi penganiayaan, sekalipun dia harus menghadapi tantangan, sekalipun dia harus menghadapi perlawanan, dia tidak gentar. Kenapa? Karena dia tahu siapa yang dia layani. Dia tahu kepada siapa dia percaya. Dan dia kalau dia mendaftarkan penderitaan, berapa kali dia karam kapal, berapa kali dilempari batu, berapa kali dia mengalami kelaparan, berapa kali, tetapi itu semua tidak membuat dia surut dari imannya kepada Yesus. Karena dia tahu, dia kenal benar siapa Allahnya. Orang yang mengenal Tuhan dengan benar tidak akan pernah undur apapun yang terjadi. Dia akan mengatakan, aku mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Amin saudara. Apakah saudara bisa mengatakan, apapun yang terjadi dalam kehidupanku, aku tidak akan pernah mundur selangkah pun untuk mengiring Tuhan. Karena aku tahu Allahku hidup. Amin. Saya kenal Allah saya. Kekuatan karena pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan itu yang akan membuat kita bertahan menghadapi segala macam tantangan. Rasul Paulus bisa kuat, bisa tetap maju. Bahkan kalau kita baca selanjutnya, kita melihat dari seluruh perjanjian baru, ada 27 kitab dalam perjanjian baru. 13 diantaranya itu di Rasul Paulus yang dipakai Tuhan untuk menulis kitab-kitab itu. Tuhan memakai orang yang tadinya penganiaya, orang yang jahat di mata manusia, orang yang jahat tetapi diubahkan oleh Tuhan. Tuhan bisa pakai untuk menjadi pejuang di dalam iman Kristen. Dia menjadi penulis dari 13 kitab di dalam perjanjian baru. Kalau Tuhan bisa memakai Rasul Paulus yang tadinya dianggap manusia, bahkan dari pembacaan kita tadi dikatakan di situ, waktu Tuhan bilang kepada Ananias, Ananias, kamu pergi ke kota, ke jalan lurus, cari seorang yang sedang berdoa di rumah Yudas. Dia bernama Saulus. Ananias bilang begini, kalau saya boleh pakai dalam bahasa saya sendiri, dalam bahasa bebasnya, mungkin dia begini, Tuhan, Saulus, saya harus pergi tumpangkan tangan di Saulus Tuhan. Oh no Tuhan, saya sudah dengar, begitu banyak berita yang saya dengar, begitu jahatnya dia, begitu banyak kejahatan yang dia lakukan terhadap anak-anak Tuhan, terhadap hamba-hambamu. Dia menangkap mereka, masukkan ke dalam penjara, dan tangkap mereka, dibunuh. Sekarang saya harus pergi tumpangkan tangan Tuhan. Tapi Tuhan bilang, pergi. Aku sudah memilih dia. Aku mau memakai dia. Saudara, Tuhan bisa pakai siapa saja. Mungkin orang itu, mungkin orang yang kita takuti, mungkin orang itu orang yang kita anggap rendah, atau orang yang sangat jahat, tetapi Tuhan mau memakai dia. Siapapun saudara, apapun keadaan saudara, kalau Tuhan mau, kalau saudara mau, Tuhan bisa memakai saudara. Amin. Tapi yang paling penting adalah miliki pengalaman pribadi bertemu dengan Tuhan. Miliki pengalaman pribadi bertemu dengan Tuhan. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya supaya saya bisa punya pengalaman pribadi dengan Tuhan? Supaya saya bisa mengalami pertemuan pribadi dengan Tuhan. Cara Tuhan menyatakan diri kepada setiap orang itu berbeda-beda. Ada orang yang mengalami pertemuan pribadi bersama dengan Tuhan dengan melihat penglihatan. Seperti Paulus, dia melihat ada cahaya yang turun dari sorga. Kemudian dia melihat, mendengar suara.
Ada orang yang sedang doa dalam kamarnya, tiba-tiba dia melihat ada cahaya terang di kamarnya. Tapi ada orang yang juga sedang berdoa, tiba-tiba dia merasakan ada sesuatu yang damai di dalam hati. Dan dia mulai ada seolah-olah ada suara-suara halus yang berbicara kepadanya. Dan mengalami pengalaman ada dialog dengan Tuhan. Tetapi ada juga orang waktu membaca firman Tuhan, seolah-olah firman itu langsung bicara secara khusus kepada dia. Itu adalah pengalaman-pengalaman pribadi dengan Tuhan. Tetapi ada orang yang berdoa, tiba-tiba berdoa dan suatu peristiwa yang terjadi yang luar biasa terjadi. Itu pengalaman bersama dengan Tuhan. Atau mungkin ada orang yang pengen sesuatu, tetapi tiba-tiba apa yang diingini itu, sebelum dia berusaha untuk mencarinya, tiba-tiba ada orang yang dikasih. Itu adalah pengalaman pribadi. Cuman seringkali kita tidak menyadarinya karena kita berpikir itu hal yang terjadi secara kebetulan. Saudara, tidak ada sesuatu apapun yang terjadi di bawah kolong langit ini yang terjadi secara kebetulan. Semuanya ada yang mengaturnya, amin. Kenapa? Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi tidak ada sesuatu apapun yang terjadi secara kebetulan. Katakan kepada kiri kanan saudara, "Hei, tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan." Semuanya ada sutradaranya. Amin. Nah, kita melihat di sini. Untuk mengubahkan Rasul Paulus, Tuhan menampakkan diri kepadanya dan membuat Rasul Paulus harus buta dulu 3 hari, mengalami sakit. Saya tidak tahu apakah peristiwa itu yang membuat Paulus mengalami satu penyakit yang tidak tersembuhkan. Karena Rasul Paulus mengatakan dia ada duri dalam daging. Dan untuk itu para penafsir mengatakan bahwa kalau kita baca di firman Tuhan, saya memahami bahwa penyakit yang diderita oleh Rasul Paulus itu adalah sakit mata. Saya tidak tahu apakah sakit mata itu terjadi pada titik awalnya dari situ. Tetapi Rasul Paulus mengatakan, untuk ini saya sudah berkali-kali berdoa. Tetapi Tuhan bilang, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Saudara, Tuhan mengizinkan Rasul Paulus harus mengalami kebutaan dulu untuk membuka pikirannya, untuk menyatakan diri kepadanya. Sehingga waktu itu dia bertanya, Tuhan, siapakah engkau? Apakah engkau Tuhan? Dan Yesus mengatakan, aku Yesus yang engkau aniaya. Paulus tidak menganiaya Yesus. Tetapi yang dianiaya Paulus adalah pengikut-pengikutnya. Tetapi Yesus mengatakan, akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Dengan kata lain, pada saat kita menganiaya, kita mensolimi sesama kita, itu sebenarnya secara tidak langsung kita mensolimi Tuhan. Halo saudara, jangan pernah ada di antara kita yang mensolimi sesama kita. Mari kita saling mengasihi satu sama lain. Amin saudara. Orang yang mengenal Tuhan akan selalu mengucap syukur dalam segala situasi. Orang yang mengenal Tuhan dengan benar tidak akan marah karena disolimi. Orang yang mengenal Tuhan dengan benar tidak akan marah karena disalahpahami. Orang yang mengenal Tuhan dengan benar, dia akan tetap mengucap syukur dalam segala situasi. Amin saudara. Mari hari ini kita mengatakan, Tuhan, aku mau mengenal Engkau. Kembali lagi pertanyaan, bagaimana caranya supaya saya bisa punya pengalaman pribadi dengan Tuhan? Kita baca dulu di dalam Yeremia pasal 29 ayat 13 dan 14.
Yeremia pasal 29 ayat 13 dan 14 mengatakan begini. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dan seterusnya. Firman Tuhan mengatakan kalau kita sungguh-sungguh mencari Dia, Tuhan pasti akan menyatakan diri kepada kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Rasul Paulus menganiaya jemaat karena ketidaktahuannya, karena dia tidak mengerti. Tetapi Tuhan melihat hatinya bahwa dia sungguh-sungguh ingin mengenal Tuhan. Makanya Tuhan menyatakan diri kepadanya. Mari kita cari Tuhan sungguh-sungguh. Tuhan pasti akan menyatakan diri kepada kita dengan bermacam-macam cara. Jadi apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita mencari Dia? Baca firman Tuhan setiap hari. Rajin beribadah. Rajin membangun komunikasi dengan Tuhan. Dengan melakukan ketiga hal ini, saling mendoakan satu sama lain. Karena dengan saling mendoakan, kalau kita melakukan 4 hal ini, saling mendoakan, rajin belajar firman Tuhan, rajin ibadah, rajin berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan. Percayalah, Tuhan pasti akan menyatakan diri kepada kita. Amin saudara. Cepat atau lambat pasti. Karena firman Tuhan di dalam Hosea dia katakan, Dia pasti akan menyatakan diri seperti fajar yang datang setiap hari. Pasti. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita sungguh-sungguh merindukan pertemuan itu? Logika kita tidak akan cukup. Saya akan mengakhiri dengan bercerita sesuatu yang sebenarnya saya sudah pernah ceritakan. Tetapi ini adalah pengalaman. Pengalaman yang membuat kita lebih mengenal Allah kita waktu kita mempraktekkan firman Tuhan. Ada dua peristiwa. Yang satu, kami kemarin pergi ke Porot. Saya pergi bersama dengan keluarga Bapak Budi. Kami pernah punya pengalaman pergi ke Porot naik mobil dan kami di jalan 48 jam pada masa Lebaran. Kemudian waktu mau berangkat kemarin, sebelum kami berangkat kami berdoa begini. Kita sudah siap untuk menghadapi macet, sudah siap. Dan kita berdoa, Tuhan, kami mau menikmati perjalanan ini bersama dengan Tuhan. Dan puji Tuhan, memang macet tidak seberapa parah, macetnya ya lumayan. Yang biasanya kalau normal 9 jam sudah sampai ya Pak Le ya. 9 jam sudah bisa sampai, tetapi kemarin kami 15 apa 16 jam baru sampai. Tapi kami enjoy dan tidak separah waktu yang lalu. Nah, waktu mau pulang, kami sedang keliling-keliling dulu cari oleh-oleh tapi tidak dapat, dan sementara jalan itu jalan sepi. Padahal diprediksi puncak-puncaknya macet itu tanggal 25-26. Diprediksi oleh presiden itu puncaknya macet. Tapi waktu kami dari sana, saya mengatakan begini, enggak macet, pasti lancar. Dan ternyata benar saudara, itu lancar banget perjalanan. Sehingga kami dari Semarang, karena kami keluar dari Porot itu setengah 10 apa jam 9? Setengah 10, tapi kami tidak langsung masuk tol karena keliling-keliling cari oleh-oleh, tapi ternyata semua toko tutup. Kami pas masuk di tol itu di Semarang jam 12. Ternyata kami sampai di sini sudah mampir makan, kami sampai di rumah jam 7 malam saudara. Pernyataan iman. Jadi walaupun sudah diprediksi puncak macet, tapi saya dalam ini feeling mengatakan lancar. Dan saya katakan enggak, perjalanan kita hari ini lancar. Dan puji Tuhan, itu membuktikan pernyataan iman. Nah, kemudian ini yang terakhir yang saya mau cerita. Pengalaman kita mempraktekkan firman Tuhan itu akan membuat pengalaman kita bersama dengan Tuhan.
Saya mau tanya, saudara, kalau masa-masa krisis keuangan, waktu masa-masa pandemi, menurut Bapak Ibu, mudah nggak untuk seseorang menyerahkan uang, ya nggak usah banyak-banyak, 10 juta untuk kasih ke seseorang? Kira-kira mudah nggak saudara? Dalam masa-masa krisis, tiba-tiba ada orang kasih Bapak Ibu uang 10 juta, kira-kira mudah nggak untuk itu? Atau saudara melepaskan uang 10 juta? Rasanya susah ya dalam masa-masa krisis. Kalau orang masa melimpah, nah tetapi saya mau katakan begini. Waktu kita mempraktekkan firman Tuhan, kita peka mendengarkan suara Tuhan dan kita praktekkan firman Tuhan, Tuhan akan membuktikan bahwa firman-Nya itu ya dan amin. Sekali lagi kisah ini saya sudah pernah cerita, tetapi saya ingin menceritakan lagi untuk mengajak Bapak Ibu Saudara belajar mempraktekkan firman Tuhan. Kami butuh uang di sekolah untuk bangun sekolah dalam masa pandemi. Kemudian karena kami butuh ruangan untuk SMP, saya minta kepada arsitek untuk membuat anggaran dan gambar. Kemudian dibuatlah gambar, setelah itu tersedialah anggaran 430 juta. 430 juta rupiah. Besar apa kecil Bapak Ibu Saudara? Untuk masa krisis, masa pandemi, 430 juta kira-kira mudah nggak dapatnya? Kalau tanpa Tuhan mustahil. Kemudian waktu itu saya mengajak guru-guru mempraktekkan firman Tuhan. Saya katakan, jangan minta uang sama Tuhan. Jangan jadikan Tuhan sebagai lampu Aladin. Lampu Aladin itu gimana? Kalau kita butuh sesuatu, ambil lampunya, gosok-gosok, abrakadabra. Terus nanti ada jinnya keluar, kita minta apa? Apa yang saya bisa lakukan Tuanku? Kita sebut sesuatu dan dia akan adakan. Saya bilang jangan jadikan Tuhan sebagai lampu Aladin. Nah, kita berdoa, apapun juga yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu sudah menerimanya. Bapak Ibu Saudara, kalau terima sesuatu apa yang Bapak Ibu lakukan? Ya, berterima kasih. Kalau ada seseorang yang kasih saya sesuatu, saya sudah dapat. Yang saya lakukan adalah terima kasih, bersyukur. Dan saya bilang sama guru-guru, mari kita mengucap syukur untuk dana yang Tuhan sudah sediakan. Terus doa yang kedua, kita mengucap syukur kepada Tuhan buat orang yang Tuhan sudah sediakan untuk mencukupi menolong proyek kita. Doa yang ketiga, Tuhan gerakkan orang itu untuk menelpon kami. Karena saya tidak mau bikin proposal, saya takut, bukan saya anti proposal. Saya takut iman saya bergantung sama orang. Kami berdoa tanggal 15 Mei. Tanggal 27 Mei, saya pulang dari Karawaci bersama dengan Bapak Osen. Tiba-tiba saya dapat telepon dari seorang anak muda yang masih muda, belum usia 40 tahun. Dia telepon saya, Tante lagi mau bangun sekolah ya? Iya. Tante sudah ada anggarannya belum? Sudah. Berapa Tante? 300 lebih. Nah saya lupa lebihnya. Dia bilang, Tante boleh saya minta enggak anggarannya? Boleh. Jadi waktu saya pulang dari Karawaci, saya langsung ambil anggaran yang sudah dibuat, gambar yang sudah dibuat, saya foto dan saya kirim ke anak muda itu. Dan dia katakan, berapa waktu kemudian dia datang dan dia katakan begini, Tante, saya akan bantu 400 juta. Luar biasa bukan? Itu tidak akan mungkin terjadi tanpa campur tangan Tuhan. Tapi kita mempraktekkan firman Tuhan. Apapun juga yang kamu lakukan, minta dan doakan, percaya kamu sudah menerima. Kemudian beberapa hari itu dananya ditransfer saudara, 400 juta masuk ke rekening saya. Saya tanya, gimana caranya saya harus mempertanggungjawabkan uang ini? Apakah saya akan memberikan laporan setiap kali belanja? Atau bagaimana? Dan dia katakan, Tante, enggak usah.
terserah bagaimana caranya saja. Akhirnya saya berpikir cara yang terbaik. Dia tahu anggaran segitu. Jadi setiap kali ada kemajuan pondasi di ini saya foto kirim. Ada sudah naik batako saya foto kirim. Sampai bangunan selesai saya foto dan kirim. Sampai peresmian saya undang dia datang. Tapi dia berhalangan. Semuanya karena Tuhan, bukan karena siapa-siapa. Tetapi itu pengalaman. Dan saya berharap bahwa guru-guru yang lain pun akhirnya mengalami pengalaman itu bersama-sama dengan saya. Pengalaman itu akan membuat kita selalu mengenang akan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Rindukan pengalaman itu. Semakin sering kita praktekkan firman Tuhan, semakin banyak kita mengalami pengalaman dengan Tuhan, semakin kuat kita di dalam Tuhan. Tetapi jangan berhenti. Kenapa? Saya sudah mengenal Tuhan, tetapi saya berhenti membangun hubungan komunikasi, maka pengenalan itu akan kendor. Contohnya, saya punya sahabat waktu masih kecil. Lama tidak pernah ketemu, tidak pernah komunikasi. Kalau ketemu lagi beberapa tahun kemudian, biasanya kita tidak saling kenal. Kenapa? Karena tidak ada komunikasi. Amin. Jadi yang paling penting, alami pengalaman bersama dengan Tuhan dan terus membangun komunikasi, terus membaca firman Tuhan, terus beribadah, terus berdoa. Maka percayalah, pengenalan kita akan semakin bertambah. Akhirnya kita akan mengalami pengalaman yang namanya bersama-sama melangkah bersama dengan Tuhan. Dan itu akan membuat kita kuat dalam segala situasi. Kita tidak akan menjadi orang yang baper. Kita tidak akan menjadi orang yang suka iri hati. Kita tidak akan menjadi orang yang gampang tersinggung. Kita tidak akan menjadi orang yang selalu khawatir. Kenapa? Karena kita tahu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan tunduk kepala. Kita mengoreksi diri kita. Bagaimana pengenalan saya akan Allah. Biarlah kita berdoa supaya kehidupan kita menjadi hidup yang menggenapi firman Tuhan. Setiap firman Tuhan, setiap janji-janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Kita akan nyanyikan pujian, hidupku menggenapi firman. Setiap kita yang dilahirkan oleh Tuhan, diciptakan oleh Tuhan, ditempatkan Tuhan dalam rahim orang tua kita, kemudian kita lahir ke dunia ini. Tuhan sudah punya rencana. Dan biarlah rencana itu tergenapi dalam kehidupan kita masing-masing. Dalam rencanamu dan karyamu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan
menyanyikan pujian ini dengan lembut. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita mengenal Allah kita dengan benar, maka berkat-berkat akan mengikuti kehidupan kita. Kita tidak perlu mencari mujizat. Mujizat itu akan menjadi bonus buat kita. Kecukupan Tuhan akan sediakan buat kita kalau kita mengenal Allah kita dengan benar. Tuhan pasti akan memberikan bonus itu buat kita. Tuhan mencukupi kebutuhan kita. Mari kita mencari wajah-Nya. Mari kita mencari Dia. Berjuang, berusaha untuk mengenal Dia dan mengikuti pimpinannya. Maka mujizat demi mujizat, kecukupan demi kecukupan, berkat demi berkat akan mengikuti kehidupan kita. Tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini. Tetapi kalau Bapak Ibu ingin mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, aku rindu mengalami pertemuan pribadi bersama dengan Engkau. Aku ingin supaya menikmati persekutuan bersama dengan Engkau. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengatakan itu kepada Tuhan dan merindukan persekutuan yang manis dengan Tuhan, mari saya undang saudara untuk bangkit berdiri di tempat. Angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Saya tidak akan minta saudara untuk maju, tapi Bapak Ibu yang rindu untuk mengalami pertemuan pribadi, mengalami persekutuan yang manis dengan Tuhan, angkat tanganmu kepadanya dan katakan, Tuhan, aku rindu menikmati persekutuan dengan Engkau. Aku rindu mengalami pertemuan, pengalaman pribadi bersama dengan Engkau. Bapa Surgawi, Engkau melihat setiap sidang jemaat-Mu yang saat ini berdiri di hadapan-Mu. Engkau mengenal mereka, Engkau melihat kerinduan hati mereka, dan Engkau melihat keinginan dan harapan kami masing-masing. Kami semua rindu terus mengalami pengalaman pribadi bersama dengan Engkau, terus menikmati persekutuan dengan Engkau, terus merasakan hadirat-Mu di dalam setiap persekutuan kami. Tuhan, kami percaya dengan janji firman-Mu. Engkau berkata, bila Engkau mencari aku dengan sungguh-sungguh, Engkau akan menemukan aku. Bila Engkau mencari kami mencari wajah-Mu dengan segenap hati, Engkau yang akan membuat kami menemukan Engkau. Tuhan, kami percaya janji-Mu ya dan amin. Hamba berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Apapun situasi mereka, Engkau adalah jawaban. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang kekurangan Tuhan cukupkan, yang lemah imannya Tuhan teguhkan iman mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami terus berdoa buat hamba-hamba-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan yang sedang melayani, mungkin ada yang kekurangan, Tuhan cukupkan hamba-hamba-Mu. Lindungi umat-Mu dari segala hal-hal yang menyusahkan mereka. Lindungi mereka, berikan kekuatan kepada mereka, berikan keteguhan iman kepada kami semua. Sehingga apapun yang terjadi, kami tetap percaya Engkau sedang bekerja. Terima kasih Tuhan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai
silakan duduk. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu.